tengah kontroversi seputar sebab kematian almarhum Lina, tadi malam keluarga menggelar tahlilan mengenang 7 hari kepergian almarhumah. Acara yang digelar di kediaman adik Lina di Bandung tersebut juga dihadiri oleh Sule serta Rizky Febian. Saat Sule yang sejatinya sudah menjadi mantan suami, rela datang jauh-jauh ke Bandung bersama sang putra, Teddy, suami Lina sendiri justru tak terlihat hadir di kediaman adik Lina tadi malam. Meski begitu, Sule menyebut acara berjalan lancar dan dihadiri keluarga hingga banyak sahabat almarhumah Lina. Ya, hari ini doain almarhum hari ke-7. Alhamdulillah banyak yang hadir dari teman-teman sekolahnya, guru-gurunya hadir semua di sini. Alhamdulillah banyak yang mendoakan. Itu kan permintaan dari keluarga, katanya mau tahlil juga di sini. Kalau menurut saya mau tahlil di mana aja nggak jadi masalah, justru lebih bagus. Terlepas ada hal apapun, yang terpenting yang banyak mendoakan. Lantunan doa di acara tahlilan hari ke-7 tadi malam rupanya tak menyurutkan polemik keluarga terkait teka-teki penyebab kematian almarhumah yang menyita perhatian publik luas. Setelah proses autopsi hingga makam almarhumah dipindahkan, Sule menyebut semua itu dilakukan semata-mata untuk mengetahui apa yang menyebabkan Lina meninggal secara tiba-tiba. Apalagi ketika sebelumnya sempat beredar kabar terkait kondisi jenazah yang disebut lebam-lebam. Jangan berprasangka buruk dan yang lain-lain dulu. Kita positif aja karena tujuan dari keluarga juga bukan tujuan apapun, hanya ingin mengetahui aja sakitnya apa. Jadi nanti lihat aja. Di sini saya udah ibaratnya saya kan udah mantan, jadi saya nggak tahu menahu tentang hal ini. Nah, itu ada permohonan dari keluarga, ya mungkin bisa ditanyakan sama keluarga yang berkaitan. Nanti kita lihat hasil ininya ya, karena biar nggak simpang siur, pihak dari kedokteran sama polisi juga pasti mencari titik terang dan mencari solusi yang benar-benar. Apa penyebab kematian Lina akan dikuak lewat hasil otopsi 2 minggu setelah pembongkaran makam. Meski begitu, aroma kecurigaan terhadap Teddy masih kental terasa. Begitu pula soal guna-guna yang kembali dikuak Butet, mantan asisten almarhumah. Bukan tanpa alasan, Butet mengaku pernah melihat Lina diajak ke orang pintar tempat biasa Teddy berkunjung hingga disuruh mandi kembang, diberi minyak hingga lafal bertulis huruf Arab. Pernah itu Bunda Lina pulang poli dari Sumedang, itu diajak Teddy ke orang pintarnya itu Teddy, orang pintarnya Teddy, itu daerah Tanjung Sari, itu pulang poli diajak ke Tanjung Sari dulu. Nah terus di sana memang dimandiin, pernah itu sama orang bisa dikasih minyak sama isi yang ada lapan Al-Quran. Ada tulisan Quran Arab gitu. Iya, ada. Ilmu hitam, saya nggak tahu kayak ilmu hitam itu kayak gimana, ilmu putih gimana gitu. Itu cuma ya kalau punya ilmu hitam mungkin saya udah bisa terbang dan menghilang. Gak usah pakai kendaraan hemat bensin, mungkin udah kaya kalau saya. Berarti bohong ya Kang? Ya bohong aja itu. Kalau ilmu hitam saya minta contohnya, hitam kayak gimana itu dapat info dari mana? Kalau saya dari dulu juga melihat manusia itu dari sisi kebaikannya. Manusia tidak luput dari salah, tapi yang saya lihat adalah kebaikannya. Orang baik, dan walaupun saya udah bukan siapa-siapa di sini, tapi chemistry saya dengan keluarganya, walaupun dengan dia ya 20 tahun lah ibaratnya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa saya lupakan.
Teddy sendiri telah menjawab berbagai kecurigaan keluarga dari soal lebam hingga guna-guna. Tapi ekspresinya seolah memancarkan hal berbeda. Ditelisik oleh Joyce Manurung, ekspresi Teddy dianggap sangat terkendali untuk orang yang baru saja kehilangan istri. Pertanyaannya, apakah pengendalian diri Teddy yang terpancar lewat ekspresinya memang natural atau sudah dipersiapkan? Kalau saya pasti ya, orang-orang yang cuman baca info sekilas atau nggak tahu, mungkin biarinlah. Buat saya mah ibaratnya mau dijas jelek atau apapun, tapi buat Bunda Lina mohon buat semuanya. Kalau buat saya nggak apa-apa lah, mau dibilang begini begitu sampai Z terserah, saya terima, karena dibilangnya bakal ngurangin dosa saya juga. Tapi kalau buat Bunda Lina tolong, karena beliau sudah meninggal, bagusnya doain aja. Yang menariknya dari kasus ini adalah di situasi shocking dan mengarah pada denial sekarang, justru ekspresi yang ditujukan sangat terkendali. Dalam konteks ini sangat itu saya pakai karena biasanya dalam pernyataan-pernyataan yang dialami oleh orang-orang yang sedang dalam kesedihan, grief saya sebutnya begitu ya, yang sangat dalam, kesedihan yang sangat dalam, ekspresi emosinya memang harusnya menunjukkan ekspresi sedih gitu, menangis, suara yang berat, mata yang tertunduk ke bawah, energi yang lemah, fisik yang terkulai dan sebagainya. Namun di sini tekanan suara yang diperlihatkan itu flat, tidak ada aksen naik, turun. Buat saya ada unsur pengendalian diri yang kuat di sini. Nah, apakah pengendalian diri ini sifatnya natural atau memang dilakukan secara sengaja, terencana? Ini yang perlu kita ukur lebih lanjut karena tidak mudah untuk membaca itu. Beranjak dari tahlilan hari ke-7 pasca meninggalnya Lina digelar di tengah kontroversial seputar sebab kematian almarhumah. Di lain kisah, Aurel Hermansyah yang belakangan kian santer dikabarkan dekat dengan Atta Halilintar angkat bicara. Benarkah Aurel dan Atta sudah jadi pasangan kekasih? Sementara itu seperti apa pula curahan hati si Wisidi, pramugari yang namanya ramai dibicarakan di sosial media dan angkat bicara terkait tudingan jadi wanita simpanan pejabat BUMN. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.